Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, kita masih diberikan kesempatan untuk bisa berjumpa di channel ini, tentunya dalam keadaan sehat walafiat. Sholawat serta salam selalu dan tetap tercurahkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad SAW. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Semoga saudaraku semuanya diberi kesehatan, dilapangkan rezekinya, dan semoga selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa ta'ala. Amin amin ya rabbal alamin. Sahabat beriman yang dirahmati Allah, sholat adalah salah satu ibadah yang paling wajib setiap umat muslim jalankan. Terdapat 5 waktu sholat yang wajib kita laksanakan. Salah satunya adalah sholat subuh yang dilaksanakan pada waktu sebelum terbitnya matahari. Dirikanlah sholat dari sesudah matahari tergelincir sampai gelap malam, dan dirikanlah pula sholat subuh. Sesungguhnya sholat subuh itu disaksikan oleh malaikat. Quran Surat Al-Isra ayat 78. Namun, sholat subuh menjadi hal yang begitu berat untuk dilakukan. Butuh perjuangan ekstra untuk dapat melakukan kewajiban tersebut. Terkadang, beberapa orang melewati waktu subuh karena tidak bangun pagi untuk melakukannya. Padahal, sholat subuh menjadi salah satu kewajiban bagi setiap umat Islam dan memiliki keutamaan yang sangat luar biasa. Sesungguhnya sholat yang paling berat dilaksanakan oleh orang-orang munafik adalah sholat isya dan sholat subuh. Sekiranya mereka mengetahui keutamaan keduanya, niscaya mereka akan mendatanginya sekalipun dengan merangkak. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Ada beberapa keutamaan sholat subuh agar setiap umat Islam dapat mengetahuinya. Yang pertama, dapat mendatangkan keberkahan. Keutamaan sholat subuh yang pertama ini itu bisa mendatangkan keberkahan. Pasalnya, sholat subuh merupakan salah satu aktivitas pagi hari yang Rasulullah SAW doakan secara khusus. Ya Allah, berkahilah umatku pada waktu paginya. Hadis riwayat Abu Dawud, Tirmizi, dan Ibnu Majah. Untuk itu, sebaiknya umat Islam tidak menyia-nyiakan waktu sholat subuh. Yang kedua, mengantarkan umat Islam ke surga. Keutamaan sholat subuh berikutnya, yakni dapat mengantarkan umat Islam menuju pintu surga. Rasulullah SAW bersabda, barang siapa yang mengerjakan sholat bardain, yaitu sholat subuh dan asar, maka dia akan masuk surga. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Yang nomor 3, penghalang masuk neraka. Seorang muslim yang melaksanakan sholat subuh akan mendapatkan keutamaan sholat subuh lainnya, yaitu terhindar dari neraka. Sebagaimana sabda Rasulullah SAW, tidaklah akan masuk neraka orang yang melaksanakan sholat sebelum terbitnya matahari, yaitu sholat subuh, dan sholat sebelum tenggelamnya matahari, yaitu sholat asar. Hadis riwayat Muslim. Yang nomor 4, pahala seperti sholat semalam penuh. Umat Islam yang menunaikan sholat wajib 2 rakaat atau sholat subuh secara berjamaah juga dapat mendapatkan ganjaran atau pahala layaknya sholat semalam penuh. Dalam sebuah hadis, Rasulullah SAW bersabda, barang siapa yang melakukan sholat isya berjamaah, maka dia sama seperti manusia yang melakukan sholat setengah malam. Barang siapa yang melakukan sholat subuh berjamaah, maka dia sama seperti manusia
yang melakukan sholat malam sepanjang waktu malam itu. Hadis riwayat Muslim dari Utsman bin Affan radhiyallahu anhu. Yang nomor 5, berada dalam jaminan Allah Subhanahu wa ta'ala. Jika melaksanakannya secara berjamaah ialah berada dalam jaminan Allah Subhanahu wa ta'ala. Hal ini dijelaskan dalam hadis Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam yang berbunyi, barang siapa yang sholat subuh, maka dia berada dalam jaminan Allah. Oleh karena itu, jangan sampai Allah menuntut sesuatu kepada kalian dari jaminannya. Karena siapa yang Allah menuntutnya dengan sesuatu dari jaminannya, maka Allah pasti akan menemukannya dan akan menelungkupkannya di atas wajahnya dalam neraka jahanam. Hadis riwayat Muslim. Yang nomor 6, mendapatkan cahaya sempurna pada hari kiamat. Tak hanya itu saja, masih banyak keutamaan sholat subuh lainnya. Di antaranya akan mendapatkan cahaya yang sempurna pada hari kiamat. Pasalnya, umat Islam telah melewati gelapnya berjalan di waktu subuh ketika menuju masjid untuk sholat berjamaah. Dalam hadis menyebutkan bahwa Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam bersabda, sampaikanlah berita gembira kepada orang-orang yang berjalan pada saat gelap menuju masjid dengan cahaya yang sempurna pada hari kiamat. Hadis riwayat Abu Dawud dan Tirmizi. Nomor 7, para malaikat menyaksikan. Barang siapa yang menjalankan sholat subuh berjamaah, para malaikat akan menyaksikannya. Dalam hadis yang diriwayatkan oleh Abu Hurairah radhiyallahu anhu, Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam bersabda, malaikat bergantian melihat kalian pada siang dan malam. Para malaikat itu bertemu di sholat subuh dan sholat asar. Kemudian yang bermalam dengan kalian naik ke langit dan ditanya oleh Rabb mereka, dan dia lebih tahu keadaan hamba-hambanya. Bagaimana kondisi hamba-hambaku ketika kalian tinggalkan? Para malaikat menjawab, kami meninggalkan mereka dalam keadaan sholat, dan kami mendatangi mereka dalam keadaan sholat. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Nomor 8, terhindar dari sifat munafik. Keutamaan sholat subuh berjamaah lainnya adalah bisa menghindarkan kita dari sifat munafik. Telah dijelaskan dalam hadis, tidak ada sholat yang lebih berat dan dilaksanakan bagi orang munafik daripada sholat subuh dan isya. Seandainya mereka tahu keutamaan yang terdapat di dalamnya, niscaya mereka akan melakukannya kendati dengan merangkak. Sungguh aku telah hendak memerintahkan kepada petugas azan untuk iqamat sholat, kemudian aku mengambil bara api dan membakar rumah orang yang tidak keluar melaksanakan sholat di masjid. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim dari Abu Hurairah. Hadis ini juga merupakan sebuah peringatan atau teguran untuk para muslim agar senantiasa menjaga sholat mereka, terutama sholat subuh yang seringkali terlewatkan karena tidur. Yang nomor 9, berpeluang meraih pahala haji atau umroh jika berzikir hingga terbitnya matahari. Jika seseorang muslim menjalankan ibadah sholat subuh secara berjamaah dan mereka kemudian berzikir usai sholat hingga terbitnya matahari, maka mereka akan mendapatkan pahala haji atau umroh. Dari Anas ibnu Malik radhiyallahu anhu, Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam bersabda, barang siapa yang sholat subuh berjamaah, kemudian dia duduk berzikir kepada Allah hingga matahari terbit, lantas sholat 2 rakaat, maka baginya seperti pahala haji dan umroh yang sempurna. Hadis riwayat Tirmizi. Yang nomor 10, memiliki kesempatan untuk melaksanakan sholat sunnah subuh. Para jamaah sholat subuh juga memiliki kesempatan untuk melaksanakan sholat sunnah subuh, ibadah yang mendatangkan banyak sekali kebaikan, bahkan lebih dari dunia dan seisinya. Hal ini telah diterangkan dalam sebuah hadis. 2 rakaat sholat sunnah subuh
lebih baik daripada dunia dan segala isinya. Hadis riwayat Muslim dari Ummul Mukminin Aisyah radhiyallahu anha. Yang nomor 11, kemenangan dengan melihat Allah Subhanahu wa taala saat hari kiamat kelak. Keutamaan sholat subuh berjamaah yang lainnya bisa mendapatkan kemenangan. Akan mendapatkan kemenangan dengan melihat Allah Subhanahu wa taala ketika hari kiamat kelak. Tentunya hal ini merupakan ganjaran atau pahala terbesar yang Allah Subhanahu wa taala karuniakan kepada hambanya. Dari Jarir bin Abdullah al-Bajali radhiyallahu anhu, dia berkata, kami pernah duduk bersama Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam. Kemudian beliau melihat ke bulan di malam purnama itu. Rasulullah bersabda, ketahuilah bahwa sesungguhnya kalian akan melihat kepada Rabb kalian sebagaimana kalian melihat kepada bulan ini. Kalian tidak terhalangi melihatnya. Bila kalian mampu untuk tidak meninggalkan sholat sebelum terbitnya matahari dan sebelum terbenamnya, maka lakukanlah. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Sahabat beriman yang dirahmati Allah, itulah beberapa keutamaan sholat subuh yang sangat luar biasa. Mari pelihara ibadah sholat wajib kita agar terhindar dari dosa. Demikian yang dapat saya bagikan pada kesempatan kali ini. Semoga dapat bermanfaat kepada kita semua. Semoga dengan ini kita bisa menjadikan pelajaran dan mengambil hikmahnya. Amin amin ya rabbal alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.